Halo warga cerdas sekalian, balik lagi di El Kasus dengan aku, Mas El. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja. Kalaupun kalian lagi nggak baik-baik aja, semoga kalian baik-baik aja. Intinya jangan nyerah aja gitu kan ya. Jangan ngalem ngono lah intinya ya. Dan sebelum kita mulai, kayak biasanya jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya dulu biar kalian bisa dapat notif dari aku dan kalian juga bisa membantu aku. Karena subscribe kalian itu menurutku ya berharga banget buat perkembangan channel ini ya, biar aku bisa terus riset, nulis dan nyeritain hal-hal aneh tapi seputar fakta kayak yang bakal kita bahas kali ini. Kali ini kita bakal pergi ke Austria, tepatnya di Wina. Ini tuh bukan buat ngomongin politik atau konflik-konflik biasa ya, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih mencekam, yaitu tentang sekelompok geng remaja migran gitu bacanya ya. Usianya itu masih muda banget ya, yaitu 14 sampai 17 tahun. Jadi mereka itu didakwa memerkosa, menyiksa, dan memeras seorang guru berusia 28 tahun. Bahkan tololnya mereka itu sampai membakar apartemennya. Ini sih bener-bener gendeng banget ya. Jadi kalian harus nonton ini sampai habis karena agak seru pembahasan ini. Kedengarannya mengerikan kan? Tapi ini bukan cerita fiksi, bukan juga cerita rumor atau spekulasi. Semua informasi yang bakal aku sampaikan itu berdasarkan fakta dari pengadilan Wina dan juga laporan resmi yang udah aku ringkas di awal tadi. Jadi siapkan diri kalian, siapkan posisi ternyaman kalian gitu, karena naskah ini minim visual dan juga kalian bisa dengerin sambil ngapain aja, ngambil nyuci piring dan lain-lain, dan gak usah basa-basi, mari kita bahas kasusnya. Cerita dimulai pada April 2024. Korbannya itu adalah seorang guru berusia 28 tahun. Diketahui guru ini tuh memiliki hubungan suka sama suka dengan mantan muridnya yang berusia 17 tahun. Hubungan ini tuh sah secara hukum karena memang remaja itu sudah bukan lagi murid dan juga sudah cukup umur. Ini di luar negeri loh ya, dan seharusnya memang di tempat kita juga gitu sih ya. Tapi ya mantan murid ini tuh mulai membual atau ngomong ke teman-temannya. Dan pada Mei 2024, sekelompok remaja itu mulai mendatangi apartemen guru tersebut. Remaja-remaja ini itu berasal dari Irak, Rumania, dan juga Afghanistan. Mereka semua itu mengaku bahwa mereka itu adalah sebagian dari geng kriminal. Dan parahnya, mereka ini tuh mulai menekan dan juga mengintimidasi korban. Awalnya, mereka itu hanya untuk menggunakan apartemennya sebagai tempat aman buat pakai narkobos. Tapi intimidasi ini tuh cepat meningkat menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ini tuh bener-bener satu kasus yang menurutku emang sangat sadis banget sih ya. Singkat cerita, jaksa itu menyatakan geng ini tuh melakukan kekerasan seksual terhadap korban secara individu dan berkelompok. Mereka juga memeras korban menggunakan video pertemuan dan mengancam akan menyebarkan hal itu ke sekolahnya. Selain itu, korban itu dipaksa membayar makanan, taksi, rokok, dan juga uang tunai. Bahkan ada foto Polaroid hasil tes kehamilan yang positif itu diacungkan untuk mempermalukan korban. Waduh, ini sedih banget sih ya. Kalian bisa ngebayangin gak sih korbannya itu kayak gimana gitu kan psikisnya. Saat itu korban itu merasa terpojokan karena korbannya juga takut kehilangan pekerjaan dan juga reputasinya akan hancur jika melawan. Di sini sesuatu yang menyedihkan itu terjadi. Korban itu merasa terjebak dan terus mengalami pelecehan hingga Januari 2025. Aduh, sedih banget bertahun-tahun ini ya. Catatan medis itu menunjukkan bahwa korban itu mengalami depresi kronis dan PTSD akibat kampanye intimidasi dan juga kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun. Kekerasan itu mencapai puncaknya pada saat korban itu sedang berada di luar negeri pada Januari 2025. 3 remaja, 2 berusia 15 tahun dan 1 baru 14 tahun itu membobol apartemennya. Mereka tuh mencuri perhiasan, jam tangan, dan kacamata hitam. Lalu, bodohnya, mereka tuh membakar apartemen untuk menghilangkan barang bukti. Ini gendeng banget gitu lah. Sampai segitunya berarti gendeng banget. Bukan di bawah umur sih ini ya.
Para terdakwa saat itu mengakui pencuriannya, tapi mereka itu menyangkal sengaja membakar apartemen itu. Beberapa barang jarang itu musnah dalam kebakaran dan sementara sebagian lainnya itu masih belum diketahui, atau mungkin yang bisa jadi mungkin mereka jual ke pasar gelap atau gimana ya, itu masih belum ada laporan khususnya tentang itu. Kasus ini akhirnya sampai di Pengadilan Regional Wina pada 6 Oktober 2025, berarti masih kemarin-kemarin ini ya. Keamanan di ruang sidang itu benar-benar diperketat. 7 petugas penjara itu mengawal para terdakwa, sementara 7 penjaga bersenjata lainnya itu mengamankan area galeri publik itu. Karena semua bentuk fotografi itu dilarang dan sebagian sidang digelar secara tertutup untuk melindungi identitas para korban serta beberapa terdakwa yang masih di bawah umur. Aduh, aku sih kayak gini tuh kayak geram banget sih. Ini tuh bukan, gimana ya? Nggak bisa disebut di bawah umur. Ini sudah ngalang-ngalai wong dewasa, ini kelakuannya kayak tai emang. Pengacara pihak terdakwa itu menyatakan bahwa hubungan yang terjadi itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Dan mereka itu juga membantah ya tuduhan kekerasan seksual. Namun pihak jaksa itu menegaskan bahwa apa yang terjadi itu merupakan kampanye intimidasi dan juga eksploitasi seksual yang sistematis. Dan ternyata semua itu dijalankan oleh sebuah geng remaja yang beranggotakan sekitar 70 hingga 80 orang. Sidang saat itu juga menyoroti dampak psikologis berat yang dialami para korbannya. Bukti berupa catatan medis dan juga data digital itu menunjukkan adanya kunjungan berulang serta intimidasi sistematis yang terjadi sejak Mei 2024. Berarti di sini sebenarnya bisa dibilang korbannya nggak cuma satu ya. Ini ada beberapa yang lainnya gitu ya. Ini sih parah banget berarti. Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa kehidupan korban itu benar-benar hancur. Pada September 2024, dia itu dilaporkan sakit dan tidak mampu mengajar karena trauma mendalam akibat kekerasan yang dialaminya. Situasinya semakin memburuk. Pada November 2024, kekerasan terhadapnya itu meningkat, bahkan terjadi penyerangan langsung di teras rumahnya. Pengadilan kemudian membatasi publikasi rincian persidangan untuk melindungi identitas dan juga kondisi korbannya. Jadi di sini tuh benar-benar korbannya itu dilindungi, makanya aku nggak ada ini ya foto-foto dari korbannya itu nggak ada, karena memang disembunyikan gitu ya. Namun ya, langkah ini tuh justru memicu perdebatan publik di Austria mengenai batas antara transparansi hukum dan juga perlindungan korban. Kasus ini pun itu menjadi pemicu diskusi nasional tentang perlunya reformasi hukum pidana seksual, terutama yang terjadi atau mungkin berkaitan dengan perlindungan terhadap korban remaja. Capek banget aku kalau bahas-bahas kayak gini tuh ya. Jika para terdakwa terbukti bersalah, beberapa di antara mereka yang berusia lebih tua itu bisa menghadapi hukuman hingga 7,5 tahun penjara. Namun, karena sebagian besar pelaku itu masih berusia di bawah 18 tahun, maka hukum anak dan aturan rehabilitasi itu akan menjadi faktor utama dalam penentuan hukuman mereka. Bayangin aja ya, sekelompok remaja yang menyalahgunakan kekuasaan ini itu karena mereka merasa bahwa mereka tuh masih bocil jadi bisa seenaknya sendiri gitu. Tolol banget ini. Membangun kampanye intimidasi yang sistematis dan ada seorang korban yang harus berjuang sendiri demi keselamatannya. Dan menurutku ya, ini tuh lagi-lagi aku mau tegesin gitu, ini tuh nggak bisa disebut di bawah umur ya, sumpah. Karena kelakuannya itu udah mencerminkan setan banget gitu. Sekali lagi gitu kayak nggak pantas gitu loh kalau misalkan dihukum dengan undang-undang anak gitu kan. Ya lucu aja gitu, apalagi korbannya tuh sampai trauma, sampai bener-bener depresi atau stres banget gitu ya. Nggak kebayang sih ini gimana kalau misalkan di dalam satu kamar digilir beramai-ramai itu kayak greget banget ya sama hukuman-hukuman itu ya. Tapi kita doakan semoga hukumannya itu juga adil gitu, bahwa biar si tersangka tolol, bocah-bocah tolol ini tuh bisa mendapatkan hukuman yang setimpal gitu ya. Dan itulah kisah kronologi seorang guru yang masih berusia 28 tahun yang mengalami tindakan intimidasi dan juga perampokan dan bahkan digilir beramai-ramai. Mungkin itu aja ya. Sekali lagi aku mau nyampein terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus ini, dan jangan lupa kalian mampir ke Fuentes di channelku sebelumnya biar kalian bisa dapat
perkembangan kasus di Indonesia, karena yang ini aku membahas kasus luar negeri aja. Kalau misalkan di Fuentes aku membahas kasus-kasus di Indonesia. Dan mungkin itu aja, aku mungkin mulai belibet, maaf kalau misalkan aku mulai belibet ngomongnya atau nggak jelas ngomongnya. Aku butuh saran kritik buat kalian. Dan sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Bye bye.